Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini bukan hari Minggu, tapi hari Kamis. Hari Kamis ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk memandang ke atas. Mulailah lebih sering memandang ke atas kepada Yesus yang sudah naik ke surga. Karena apa? Ketika kita memandang ke atas, kita mulai sadar bahwa nanti Dia akan turun ke bumi ini untuk menjemput saya dan saudara sekalian yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ingat pesan dari saudara-saudara yang lain yang mengatakan bahwa ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap kita, Yesus akan datang kembali. Jadi kita bukan hanya mengingat Yesus naik ke surga hari ini, tapi juga ingat pesannya kepada kita bahwa Dia akan datang kembali. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tolong kami untuk memahami maksud Tuhan, rencana Tuhan, dan terlebih daripada itu semuanya, kami terus ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, siapkan kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Saudara pemirsa, ingat, yang pertama ialah kita ingat Yesus sedang memberkati para murid.
Terus apa yang terjadi? Waktu itulah dia diangkat ke atas. Artinya sampai di surga sekarang tangannya masih terangkat dan memberkati kita. Oleh karena itu sebenarnya kalau sudah percaya kepada Yesus yang sudah naik ke surga itu, sudah tidak pernah takut, tidak pernah khawatir dalam hidup saudara sekalian. Oleh karena apa? Tangannya memberkati. Berkat itu bisa berarti kesembuhan, bisa berarti keuangan dan kemakmuran, bisa berarti pemulihan dalam rumah tangga saudara sekalian. Sudah memiliki rumah tangga yang berbahagia, sesulit apapun jalan yang kau lewati. Oleh karena itu, kita bersyukur punya Yesus yang naik ke surga sambil memberkati. Oleh karena berkatnya itu membuat kita berbahagia dan bersukacita. Perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-52. Saya pikir ayat ini memang ayat yang super dan luar biasa. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan dengan sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Saudara sekalian, selama 3,5 tahun itu saudara sekalian, mereka hidup dengan Yesus, mereka makan, minum, dijamin oleh Yesus. Sekarang yang menjamin hidup mereka sudah pergi, mereka malah gembira. Ini apa ini? Itulah sebab saya katakan tadi ayat ini super. Jadi kita kalau kita beriman kepada Yesus yang sudah naik ke surga itu, kita akan hidup dalam sukacita dan kebahagiaan sepanjang umur hidup kita. Oleh sebab itu saya katakan tadi pada waktu awal, saya katakan mari kita terus memandang ke atas, kepada surga. Nanti lain kali saya akan sampaikan itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kamu sudah dibangkit kembali bersama dengan Kristus, maka pandanglah ke atas, di mana Yesus ada dulu sebelah kanan Allah Bapa di surga. Mengapa? Dengan memandang ke atas kita melihat segala persediaan yang terbaik, segala berkat terbaik Tuhan sudah siapkan di sana, dan tangannya terulur mau memberkati sekalian. Sudah ingat ketika umat Tuhan diberikan Tuhan mana, itu rasanya enak seperti kue madu, dan apa yang lain lagi. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Jadi artinya apa? Itu porsinya pas untuk yang kita perlukan. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, kok siapa yang hanya bisa mengumpulkan sedikit ya? Yang bisa mengumpulkan sedikit anak-anak. Karena ibunya mungkin baru melahirkan. Kemudian ibu-ibu yang sedang hamil tua, susah jongkok, itu yang mengumpulkan sedikit. Saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk menyadari bahwa kalau kita memandang ke atas, kita tidak pernah sedih, saudara sekalian. Kita tidak pernah khawatir, tidak pernah takut untuk menghadapi kehidupan ini. Karena saudara melihat tangannya yang berlubang paku, yang memberkati engkau di atas sana. Tidak perlu kita khawatir. Nah, kemudian apakah saudara sekalian? Apa kata firman Tuhan? Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Yesus naik ke surga, memberikan kepada mereka hati yang memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Dan saudara tahu berapa lama mereka lakukan itu? Mereka melakukan itu selama 10 hari. Sampai nanti pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Jadi selama itu juga mereka terus memuji, menyembah Tuhan, menyanyi, bersyukur. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh jemaat sekalian, mari mulai hari ini perbanyaklah menyanyi, memuji Tuhan. Perbanyaklah apa? Perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah saudara berpuasa, mencari kehendak Tuhan sampai nanti hari Pentakosta 10 hari lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kenaikan-Mu ke surga, memberi kepada kami sukacita, damai sejahtera, dan memberi kami kepastian bahwa tangan Tuhan memberkati kami dan kami tidak perlu khawatir dan kami tidak perlu takut kekurangan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.